Hewan berbulu lebat dan imut yaitu kucing ini banyak sekali penggemarnya. Nama lainnya adalah Anabul alias anak berbulu. Nah, bahkan hewan bernama kucing ini juga diriwayatkan merupakan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing sejatinya adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga merasakan kematian. Ketika seekor kucing tersebut menemui ajalnya, apakah kucing juga masuk surga berdasarkan pandangan Islam? Nah, hal ini akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan besar. Tapi sebenarnya ada pendapat yang mengatakan bahwa kucing dan hewan lainnya sebenarnya tidak masuk surga. Nah, dari hal ini, apakah kucing dan hewan lainnya memiliki salah dan dosa? Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas apakah kucing dan hewan-hewan lainnya masuk surga atau tidak. Sebelum masuk ke pembahasan hewan, kita akan membahas mengapa kucing tidak masuk surga dan apakah kucing dan hewan lainnya memiliki dosa. Nah, nyatanya bukan masalah dosa atau tidak, tapi kucing tidak masuk surga menurut Islam. Namun bagaimana mungkin hewan menggemaskan seperti kucing yang bahkan dicintai Nabi Muhammad SAW ini justru tidak bisa masuk surga? Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membenci hewan peliharaan yang menggemaskan ini. Tapi bukan berarti kucing adalah hewan yang dibenci Allah. Dalam Islam, kucing adalah binatang yang istimewa karena termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud yang sahih dari Abu Qatadah. Nabi SAW bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kucing adalah hewan yang suci karena disebutkan dalam hadis bahwa hewan tersebut tidaklah najis. Termasuk hikmah yang diajarkan dari Nabi SAW ketika beliau menyebutkan suatu hukum, beliau menyebutkan pula ilah atau sebabnya. Nah, maka dari itu sebab kucing tidaklah najis karena ia sering mondar-mandir di sekitar manusia. Nah, dari hal ini sekarang apakah seluruh tubuh kucing itu suci termasuk juga kotorannya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, kucing tidaklah najis. Namun apakah berlaku secara umum? Yang mana jawabannya adalah tidak. Yang tidak najis adalah air liurnya, sesuatu yang keluar dari hidung, keringat, jilatan atau bekas makanan dan minumnya. Adapun untuk kencing dan kotoran kucing tetaplah najis. Begitu pula darah kucing juga najis. Karena setiap hewan yang haram dimakan, maka kencing dan kotorannya dihukumi najis. Yang mana kaedahnya segala sesuatu yang keluar dari tubuh hewan yang haram dimakan, maka dihukumi haram. Contohnya adalah kencing, kotoran, dan muntahan. Nah, kembali pada kucing yang masuk surga. Sebenarnya keputusan surga dan neraka di akhirat kelak didasarkan pada amal perbuatan selama di dunia. Tentu hal inilah yang membedakan kucing dengan manusia saat hari penghisaban kelak. Dan dari hal ini Rasulullah SAW pun pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut bunyi hadisnya yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, semua binatang melata, burung dan manusia. Allah berkata kepada binatang dan burung, jadilah kalian tanah. Saat itulah orang kafir berkata, oh andai saja aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Nah, dalam hal ini ulama fikih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan perbedaan antara hewan termasuk kucing dengan manusia, yang mana setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung dan tidak mendapat balasan. Yang artinya kucing tidak akan masuk surga seperti manusia bertakwa yang dihisap segala amal perbuatannya. Namun hal itu tidak lantas membatasi pertemuan antara pemilik dan hewan peliharaan di surga kelak. Karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang masuk surga dijanjikan banyak kenikmatan, termasuk permintaan untuk dipertemukan kembali dengan kucing kesayangannya. Nah, hal ini didasarkan dari salah satu riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Saat itu ada seorang Arab Badui yang mencintai untanya. Ia pun bertanya pada Rasulullah SAW, apakah ada unta di surga kelak? Berikut jawaban Rasulullah SAW yang artinya, wahai Arab Badui, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kamu ke dalam surga, insya Allah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melezatkan pemandangan matamu. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas bahwa jika seseorang masuk surga, mereka bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan meminta untuk dipertemukan terhadap hewan peliharaannya. Kemudian, lalu bagaimana kondisi hewan di akhirat? Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, hewan-hewan saat hari akhir mereka akan dikumpulkan bersama dengan manusia. Dan kemudian Allah merubah kembali para hewan dan burung menjadi tanah atau debu. Dan hadis ini menjelaskan kondisi hewan di akhirat berbeda dengan manusia. Setiap perbuatan baik dan buruk hewan tidak dihitung dan mendapat balasan. Artinya, kucing dan hewan lainnya tidak bisa masuk surga layaknya tiap manusia yang bertakwa. Meski kucing tidak masuk surga, bukan berarti pemilik hewan peliharaan tak bisa bertemu di akhirat. Apalagi jika pemilik kucing masuk surga dan senantiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka bisa bertemu kapan saja terhadap peliharaannya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan dalam hadis Nabi tentang seorang Arab Badui yang ingin bertemu untanya di surga. Sebenarnya dari hal ini ada dua pertanyaan yang bisa kita kulik, yaitu apakah ada hewan masuk surga dan apakah ada hewan di surga. Nah, pertama kita akan menjelaskan apakah ada hewan masuk surga, yang mana artinya apakah ada hewan yang saat ini hidup di dunia dan nantinya akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, dari hal ini Allah Ta'ala berfirman, tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami apakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran Surat At-Takwir ayat 5.
Kemudian hal lainnya, apakah binatang atau hewan lainnya akan masuk surga? Dan juga Allah Ta'ala berfirman lagi, apabila binatang-binatang dikumpulkan. Quran Surat Al-An'am. Nah, dari ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana mengatakan bahwa semua makhluk di bumi akan dikumpulkan, bahkan sampai lalat sekalipun. Hal ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jika begitu, untuk apa mereka dibangkitkan di hari akhir? Sebenarnya para hewan dibangkitkan di hari akhir itu sebenarnya hanyalah untuk dikisos. Dilakukan pembalasan atas kezoliman sesama mereka para hewan. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai kisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing yang bertanduk yang pernah menanduk. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan selanjutnya setelah dikisos, mereka dijadikan debu atau dijadikan tanah kembali. Dan kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu, akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing bertanduk. Hingga setelah tidak tersisa lagi kezoliman, apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa binatang dibangkitkan oleh Allah, hanya saja mereka tidak mendapat balasan berupa pahala atau hukuman. Mereka tidak berakal, akan tetapi mereka dikisos. Selanjutnya, dijadikan tanah kembali. Karena itu, kita tidak menyatakan bahwa binatang yang pernah hidup di dunia ini ada yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, tentang apakah ada hewan di surga? Nah, dalam pertanyaan ini sebenarnya terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa penduduk surga disediakan suguhan makanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa daging hewan. Di antaranya dalam firman Allah dijelaskan yang artinya, kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Quran Surat At-Tur ayat 22. Selain itu Allah juga berfirman menyebutkan makanan di surga yang artinya, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 21. Lalu masih mengenai hewan yang berada di surga, dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan hidangan bagi para penduduk surga, yang mana artinya Allah menggenggamnya dengan tangannya, seperti salah seorang dari kalian menggenggam rotinya di kala safar sebagai jamuan bagi penduduk surga. Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan, semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abdul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Maukah engkau aku beritahu mengenai jamuan penduduk surga pada hari kiamat? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tentu saja. Yahudi pun melanjutkan, maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka, para penduduk surga, yaitu dengan sapi dan ikan? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengatakan, apakah lauk pauk mereka? Yahudi menjawab, sapi dan ikan. Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat, seperti hati sapi dan ikan, bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan selain itu, demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan janji bagi para sahabatnya yang menyerahkan ontanya untuk fi sabilillah atau di jalan Allah. Yang mana dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa datang seorang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerahkan ontanya yang ada kekangannya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau akan mendapatkan 700 onta di hari kiamat yang semuanya ada kekangannya disebabkan infakmu ini. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena itu semua riwayat tersebut menunjukkan bahwa penduduk surga pasti akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sebuah binatang yang Allah ciptakan nanti di surga. Jadi, pada intinya, alasan kucing dan hewan lainnya tidak bisa masuk surga dalam Islam, yaitu karena surga memang khusus untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah. Sementara kucing dan hewan yang lainnya tidak memiliki kewajiban ibadah seperti manusia dan tidak akan masuk surga. Tapi meskipun kucing tidak masuk surga atau peliharaan-peliharaan lain tidak masuk surga, tetapi pemilik hewan peliharaan lainnya masih bisa bertemu dengan hewan peliharaannya di surga nanti. Dan hal ini seperti yang diterangkan dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan termasuk nikmat bertemu dengan hewan kesayangannya. Dan untuk di surga nanti Allah akan menciptakan hewan-hewan lainnya di surga untuk memberikan kenikmatan para penduduk surga berupa binatang yang Allah Ta'ala ciptakan kembali di surga. Bukan berarti hewan-hewan di bumi akan masuk surga. Lebih tepatnya, Allah akan menciptakan kembali hewan di bumi di surga nanti untuk memberi kenikmatan bagi para penduduk surga, yaitu berupa dalam hal makanan dan juga ingin bertemu hewan peliharaan.